kita tahu nyuci sepatu itu kotor, direndam ke rinso atau deterjen, disikat, kemudian dijemur. Dan ternyata itu 100% salah total. Sampai akhirnya ya kita coba, yang namanya bisnis ya, belum ditry belum daun serai daun gaharu, belum ditry belum tahu. Kita cobalah, bismillahirrahmanirrahim, kita coba buka, ya alhamdulillah. Sepatu yang bersih itu juga memberikan effort positif juga untuk si pemakainya ya kan. Dengan sepatu yang bersih ya mungkin yang pertama dia bisa lebih pede ya kan. Terus kemudian kalau dia mau dipakai sepatunya bersih, enak jadi lebih pede mau kemana gitu kan. Tapi kalau saya beranggapannya buka tuh boleh, cuma kita dalam bisnis harus tetap show must go on lah ya. Perkenalkan, nama saya Ricky Febriansyah, usaha saya di bidang Binatu, tepatnya di layanan jasa cuci sepatu. Untuk bisnis ini saya mulai dari tahun 2018. Cuma untuk bersama brand Cozy Shoes Care ini itu mulai Mei 2019. Untuk awalnya karena ketertarikan kita di bidang fashion, terutama di sepatu. Kemudian saya juga tipikal orang yang suka bersih-bersih, makanya dari situ setelah lulus kuliah kan, kita flashback dikit nih ya. Maksudnya dulu kita sempat nyari kerja nih, udah ngelamar sana sini belum ada keterima. Akhirnya kenapa sih kita nggak coba usaha sendiri gitu. Jadi cobalah kecil-kecilan. Hari itu kita sebelum ada toko kita tuh nyucinya di dapur di belakang. Yaitu kita cuma melayani antar jemput kan dulu kan, karena kita belum ada workshop. Itu di tahun 2018 awal. Sampai akhirnya sudah berjalan sekitar 6 bulan, barulah kita coba renovasi tempat. Ya inilah tempatnya sekarang. Tepatnya di Jalan Mangga 2. Di rumah kita sendiri juga kebetulan. Oh ya, kalau untuk kursus kita ada. Dulu kebetulan saya kursusnya di Samarinda. Kan dulu kan kita kuliahnya di Samarinda tuh. Begitu selesai kuliah, kita langsung coba kursus. Tapi emang sebelumnya dulu saya juga sempat ikut teman. Yang kebetulan teman ini punya barbershop dan toko cuci sepatu. Jadi berawal dari ikut-ikut itulah kita coba belajar-belajar. Ternyata saya cukup tertarik nih. Bahkan sangat tertarik kan di bidang jasa ini. Jadi makanya itu coba memperdalam dan kita coba untuk kursus. Sampai akhirnya alhamdulillah sampai kita berani coba buka itu di Mei 2019. Ya, waktu awal tuh saya pulang ke Tanjung Selor itu bulan Maret 2018. Jadi sekitar berapa bulan itu kita sempat jalan nyari lamaran kerja segala macam kan. Tapi kita ada sampingan juga yaitu jual barang-barang second, karena waktu tahun itu orang jualan barang-barang second itu lagi booming. Jadi kita jualan kayak crow neck hoodie sambil berjalan itu yaitu sambil menerima cuci sepatu yang dari sepatu-sepatu second dari teman-teman juga. Nah sampai akhirnya kita mau coba buka nih, berani renovasi tempat. Ya awalnya pasti pesimis kan, karena yang kita tahu di Tanjung Selor khususnya anak-anak mudanya agak jarang tuh yang pakai sepatu, ya kan? Karena masih mayoritas tuh pakai sendal, jalan kemana-mana pasti pakai sendal. Sampai akhirnya ya kita coba, yang namanya bisnis ya, belum ditry daun serai daun gaharu, belum ditry belum tahu. Kita cobalah, bismillahirrahmanirrahim, kita coba buka. Ya alhamdulillah. Waktu awal buka itu ada sekitar 39 pasang sepatu masuk di hari pertama itu, di bulan Mei itu. Hari pertama kita opening. Kita flashback dikit lah kenapa namanya ini bisa Cozy ya. Cozy ini kan sebenarnya simpelnya dari bahasa Inggris yang artinya nyaman atau enak. Yang pasti kita selalu pengen buat beri pelayanan terbaik dan gimana caranya supaya pelanggan kita itu nyaman sama kita biar bisa kembali lagi kepada kita. Nah itu yang pertama sebenarnya secara simpelnya itu. Nah yang kedua, kenapa namanya Cozy? Ini dulu sebenarnya tempat ini kamar pertama saya di rumah ini. Jadi kalau setiap kita pulang sekolah atau pulang liburan kuliah, teman-teman itu pasti ngumpulnya di sini. Karena emang rata-rata sering nongkrongnya di sini kan. Karena mungkin ya enak aja di sini gitu, mungkin bukan karena bebasnya ya, maksudnya enak aja kalau nongkrong rame-rame gitu kan. Jadi kayaknya cocok aja nih kalau dikasih nama Cozy. Memang ada beberapa nama yang pengen kita kita pakai dulu ya.
Cuma setelah melalui analisa ya ada beberapa alasan yang mungkin ini udah dipakai orang, kemudian ini kayaknya kurang masuk. Kan tergantung dari owner juga ya sebenarnya, dari kita pemilik ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pakai nama Cozy aja gitu. Ada sedikit memang beberapa customer yang nanya, Mas, sepatu saya ini sepatu KW aja, bisakah cuci? Wah, kita bilang, kita ini jasa cuci, kita asalkan ada sepatunya kotor ya kita cuci ya kan. Nggak mesti mau merek mahal, mau mereknya KW, kita terserah, yang penting sepatunya kotor atau alas kakinya kotor, ya udah sini antar ke kita bersihin. Kita tidak menang merek, karena kita emang basicnya jasa kan, kita mengeluarkan jasa kita buat ngebersihin si sepatu customer gitu. Pasti ada aja tuh yang nanya, pernah ada kejadian gitu. Mungkin dia ibaratkan kayak apa ya, insecure mungkin ya. Wah, ini kayaknya tempat cuci sepatu, ini layak nggak ya dicuci? Kalau sebenarnya kalau menurut kita ya terserah, kalau mau diantar ke sini kita dengan senang hati kita terima ya kan. Karena kita emang biasa kita menyediakan cuci sepatu gitu. Jadi tagline kita itu budayakan bersih dimulai dari sepatu. Kenapa itu? Karena gini, beberapa orang beranggapan alas kaki itu asal pakai aja. Mau dia kotor berdebu, udah pakai aja. Nah, untuk cara perawatannya itu yang harus kita edukasi kepada orang-orang. Nah, kenapa budayakan bersih dimulai dari sepatu? Ya kita beranggapan lah bahwa sepatu ini layaknya seperti pakaian. Yang kita pakai sehari 2 hari udah kotor, yang harus dicuci ya kan. Nah, begitupun sepatu. Mungkin kalau sepatu itu sebenarnya semakin sering dirawat, semakin sering dicuci sesuai dengan perawatan yang benar, daya tahan pemakaian itu bisa lebih lama, dalam jangka waktu yang lama, bisa lebih lama. Makanya dari itu kita coba untuk gimana sih caranya biar orang-orang nih sepatunya itu untuk selalu bersih, karena sepatu yang bersih itu juga memberikan effort positif juga untuk si pemakainya ya kan. Dengan sepatu yang bersih mungkin yang pertama dia bisa lebih pede ya kan. Terus kemudian kalau dia mau dipakai sepatunya bersih, enak, jadi lebih pede mau kemana gitu kan. Coba sepatunya kalau kotor atau bau misalkan gitu, setiap mau dipakai, terus mau pakai sepatu yang lain, terus sepatu yang lainnya mungkin agak kurang kena nih sama setelan nih gitu. Cuma sepatu yang ini yang pas kan, nah gitu. Jadi gimana caranya? Makanya lebih baik jika sepatu itu kotor, langsung aja antar ke kita, bisa langsung kita bersihin. Kita juga menyediakan paket express yang 1 day service 1 hari selesai juga ada. Gitu. Jadi gini, memang termasuk saya juga lah dulu ya waktu awal-awal masih sekolah kan. Yang kita tahu nyuci sepatu itu kotor, direndam ke rinso atau deterjen, disikat, kemudian dijemur. Dan ternyata itu 100% salah total. Nah jadi gini, cara benarnya untuk merawat ya sebenarnya, yaitu kita menggunakan teknik dry cleaning atau cuci kering. Yang mana kita menggunakan sabun khusus emang cleaner untuk sepatu ya, yang non-deterjen. Kemudian kita juga menggunakan sikat khusus yang terbuat dari premium brush, itu dari bahan bulu kuda. Jadi itu semua menyesuaikan dari jenis si bahan sepatu. Jadi kita nyuci, begitu selesai disikat, si sabun cleanernya udah berfoam, berbusa, kita sikat, itu langsung kita lap menggunakan handuk microfiber. Jadi kadar air di dalam si bahan sepatu itu tidak banyak. Nah, maka dari itu kenapa bisa cepat kering, yaitu karena tadi kita tekniknya dry cleaning atau cuci kering gitu. Dan setelah selesai pencucian, itu tidak perlu dijemur. Karena kalau dijemur yang pasti bahan warna sepatu jadi cepat pudar. Jabuk juga bisa karena efek deterjen tadi ya. Deterjen itu kan sifatnya panas tuh. Kemudian untuk lem sepatu itu bisa cepat cepat kebuka. Dan kemudian khusus untuk sepatu yang berbahan sol karet, itu solnya bisa jadi cepat kuning atau yellowing gitu. Itu efek dari deterjen, direndam kemudian dijemur, itu sebenarnya sangat salah. Maka dari itu memang agak sedikit PR sih waktu awal kita buka-buka ini kan cuci sepatu. Kayaknya tugas kita agak sedikit berat nih untuk mengedukasi beberapa customer yang masih belum paham ya. Ya kalaupun ada yang paham alhamdulillah kan. Cuma yang untuk belum paham itu ya kita kasih edukasi gimana caranya biar dia paham cara mencuci sepatu yang benar seperti apa dan gimana-gimana gitu.
in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I... Ada beberapa sepatu yang bagian outsole-nya, memang rata-rata bagian outsole sih, bagian bawah ya. Karena bagian bawah sepatu itu kita harus setelah selesai pencucian, kita melakukan proses detailing. Atau detailing itu biasanya lebih sering, lebih simpelnya kayak ngebersihin kotoran-kotoran yang agak sulit dijangkau oleh sikat sepatu tadi. Nah gitu, itu prosesnya semua kita lakukan manual. Entah menggunakan tisu basah atau apapun, yang penting bisa si kotoran ini bisa terangkat semua. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Kemudian kalau untuk bahan atasan sepatu, upper atau bodinya ya, alhamdulillah selama kita cuci beberapa ratus pasang kita temui sepatu belum ada sih. Paling yang ngebuat ribet karena kotornya berlumpur atau bertanah ya kan, selebihnya sih aman-aman aja. Oh ya, suka duka ya. Dari duka aja nih dulu ya. Kalau duka itu yang namanya bisnis ya kita. Tapi kalau saya beranggapannya duka tuh boleh, cuma kita dalam bisnis harus tetap show must go on lah ya. Ibaratkan kayak manggung ya, kita harus tetap manggung dimanapun keadaannya. Jadi dari duka itu sebenarnya ya itulah naik turunnya peminat atau customer kita yang datang ke toko. Apalagi terlebih di awal pandemi di bulan Maret 2020 ya, kalau nggak salah ya, Maret 2020 itu yang masuk sebulan cuma 40 pasang. Yang biasanya ya alhamdulillah bukan bisa di atas dari itu, bisa 3 kali lipat dari itu kan yang biasanya. Kayak customer komplain ya, karena kita maksudnya kita tuh pengen customer tuh kan puas sama hasil pengerjaan kita. Yang namanya manusia lah, tidak luput dari kesalahan kan. Ada beberapa customer yang komplain, jadi kita tuh ngerasa kayaknya sayang betul gitu, nah kenapa kok bisa gini gitu ya, harusnya ini tidak bisa terjadi nih, cuma mau gimana lah gitu. Cuma kalau sukanya ya paling ya alhamdulillah bisnis ini dari awal saya buka sampai sekarang tuh masih stabil. Bahkan kita targetnya kan setiap tahun harus ada perkembangan ya, peningkatan omset. Kemudian kita senang juga sama customer yang datang nih, yang betul-betul paham soal perihal cuci sepatu. Bahkan kita kaget, ternyata dia tahu nih, maksudnya dia ilmu pengetahuan tentang cuci sepatu lumayan banyak juga nih. Kita senang tuh, malah kita ngobrolnya lebih asik gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu sih sebenarnya. Untuk cuci sepatu sendiri di Indonesia itu mulai booming di tahun 2013 sampai 2015. Itu sudah sekitar 7 tahun lalu berarti ya. 8 tahun yang lalu. Nah itu memang waktu awal-awal tidak banyak yang main di bidang ini. Namanya bisnis ya. Jadi kalau kita berbicara di tahun 2022 saat ini, ya kalau menurut saya sebenarnya masih menjanjikan. Karena modal yang pertama tidak gede ya kan. Kemudian kalau misalnya pun tidak ada workshop, kita bisa mulai kecil-kecilan di rumah aja, menggunakan layanan antar jemput. Itu semua kan sebenarnya tergantung dari gimana cara kita branding dan promosi gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya 5 tahun ke depan masih worth it lah, masih sangat menjanjikan. Cabang alhamdulillah kita udah buka 1 di Berau. Lokasinya itu di Jalan Jenderal Sudirman depan SMA Muhammadiyah. Range umur ya, sebenarnya mulai dari anak SMP udah ada yang nyuci sepatu di sini sampai yang paling tua kemungkinan ya yang paling orang-orang tua yang kerja kantoran ya. Ada juga yang orang-orang perusahaan. Jadi kemungkinan sekitar mungkin 17-an lah kali ya, 17 sampai 50-an tahun ada. Sampai bapak-bapak yang tua pun pernah sih, kita juga kaget kan. Wah ini bapak tua, tapi belum pensiunan dia. Wah minta sepatu ke sini, maksudnya wah. Saya bilang, tahu dari mana Pak? Tahu dari teman kantor. Wah alhamdulillah. Karena setiap customer yang datang pasti kita tanyain tuh. Ini tahu dari mana nih ada cozy di sini, ada cuci sepatu di sini, itu pasti kita tanyain. Karena sumber itu menurut kita sangat penting. Kalau untuk di awal kan saya sendiri tuh, tapi alhamdulillah sampai tahun 2022 ini kita udah punya 3 karyawan di Tanjung Selor, kemudian 2 karyawan yang di cabang Berau. Jadi total ada 5 sementara. Jadi gini, selain sepatu kita juga menerima cuci tas. Tas itu meliputi dari yang sling bag atau ransel atau koper juga kita terima. Kemudian kita juga mencuci topi mau bucket hat atau topi yang biasa kita juga menerima. Kemudian aparel kayak yang dompet atau jam yang berbahan kulit itu kita juga terima.
Oh ya boleh, kalau memang mau langsung ke toko kita boleh, alamatnya di Jalan Mangga 2, nomor 59, ada spanduknya di pinggir jalan. Tapi kemudian kalau misalkan mau menggunakan layanan antar jemput, boleh langsung kontak WhatsApp kita, atau lewat DM Instagram juga boleh, Instagram @cozysuscare. Untuk harapan yang pasti kita pengen ya semoga Cozy Sus Care ini bisa ada cabang lagi ya di kota lain, terutama khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Itu salah satu keinginan kita, impian kita sebenarnya kan. Kemudian ya yang pasti semoga omsetnya bisa nambah gitu, karyawan yang bisa nambah lagi, dan khusus untuk customer juga bisa lebih banyak lagi datang ke kita ya kan. Yang jelas kita selalu pengen juga untuk memberikan pelayanan terbaik lah untuk customer kita.